Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ikram, NIM 117190007. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membentuk DEM dan memvisualisasikannya secara 3 dimensi. Nah, untuk software yang akan digunakan adalah ArcGIS, yaitu ada dua, ada ArcMap dan ArcScene. Nah, untuk input datanya sendiri, di sini kita harus mendownload untuk data Demnas dan data SHP administrasi kecamatan. Nah, yang pertama kita buka untuk ArcMap terlebih dahulu. Kita tunggu sampai software ArcMap-nya terbuka seperti itu. Oke, di sini kita new project saja ya. Nah, untuk yang pertama kita definisikan untuk sistem referensi koordinatnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem referensi UTM WGS 84 dan zonanya yaitu zona 51 South. Kita oke. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk data Demnas yang akan kita olah. Oke, di sini sudah terbuka ya untuk data Demnasnya. Nah, coba kita mengecek terlebih dahulu untuk sistem referensi koordinatnya apakah sudah sesuai atau masih belum. Nah, di sini pada saat kita cek, di sini masih belum terdefinisi untuk sistem koordinat XY-nya. Nah, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Untuk caranya yaitu kita buka Arc Toolbox. Nah, di sini kita bisa pilih yang Data Management Tools. Pada bagian ini ada Project and Transformation. Nah, karena data Demnas ini adalah data raster, maka kita buka pada bagian raster. Nah, pada bagian ini ada Project Raster. Nah, kita bisa klik itu. Nah, setelah muncul jendela untuk Project Raster, nah kita pilih inputnya, di mana inputnya itu adalah data Demnas. Nah, di sini untuk input koordinat sistem, di sini masih belum diketahui ya. Nah, kita akan memasukkan ini dengan WGS 84 sebagai sistem referensi global seperti itu. Kita klik WGS 84. Nah, di sini tanda warningnya sudah hilang ya. Untuk output koordinat sistem, kita masukkan yang sesuai dengan zona Demnas yang akan kita olah, yaitu UTM WGS 84 dengan zonanya yaitu 51S seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik OK. Nah, kita tunggu sampai proses transformasi koordinatnya selesai seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat untuk outputnya itu masih kurang sesuai ya, karena untuk height-nya itu masih 3, dan low-nya masih minus 3, sekian. Dan disitu kurang sesuai dengan data aslinya yaitu 126 dan 2. Nah, kita ulang sekali lagi. Input rasternya adalah Demnas ya tadi. Terus untuk input koordinat sistem kita menggunakan WGS 1984. Seperti tahap sebelumnya seperti itu. Untuk output koordinatnya kita pakai UTM, kemudian WGS 84, dan di sini kita menggunakan zona 51S. Kita klik OK. Nah, di sini kita langsung klik saja OK. Tunggu sampai proses transformasinya selesai seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk outputnya itu sudah sesuai ya, dimana height-nya itu 126 dan low-nya itu 2, sekian. Nah, ini biasa terjadi ya pada saat kita transformasi Demnas. Jadi hasil transformasi pertamanya itu gagal dan kita harus mengulangnya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa ekspor hasilnya ini dengan cara data, kemudian ekspor data. Nah, untuk lokasi penyimpanannya itu ada di MTD UAS. Nah, untuk namanya bisa kita customize di sini, kita ubah, sesuaikan ya. Dem. Oke, setelah dirasa sudah sesuai, kita klik save. Nah, di sini kita yes.
Oke, ini hasilnya, ini bisa kita remove. Nah, selanjutnya kita akan memotong area DEM ini sesuai dengan data administrasi yang akan kita olah. Nah, di sini kita akan masukkan untuk data administrasinya, yaitu batas administrasi ya. Oke, ini kita bisa close juga karena sudah tidak dipakai lagi. Ini bisa kita zoom to layer. Nah, untuk area yang akan kita olah adalah area kecamatan Tanah Sitolo yang ini. Atau kita tampilkan dulu ya untuk labelnya. Klik kanan terus properties. Di sini ada labels, kemudian di sini dicentang. Nah, kita akan tampilkan berdasarkan field nama objek. Kita oke. Nah, kita akan memotong area Tanah Sitolo. Nah, yang pertama caranya kita klik kanan, kemudian pada bagian open attribute table kita pilih kecamatan Tanah Sitolo yang ini. Nah, di sini otomatis yang area batasnya itu terblok ya. Nah, kita akan potong ini dengan cara klik Windows. Nah, di sini ada image analysis. Nah, kita pilih yang DEM yang akan dipotong seperti itu. Nah, setelah itu pada bagian processing ini ada fitur tools untuk clip. Nah, kita klik itu. Oke, ini kita close. Nah, untuk hasil klipnya itu sudah selesai ya. Nah, selanjutnya terakhir kita ekspor hasil klip ini dengan cara klik kanan terus data. Nah, di sini ada export data. Oke, untuk lokasi penyimpanannya sama ya. Nah, di sini untuk namanya kita ganti menjadi Tanah Sitolo _DEM. Kita klik save. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan mengolah 3 dimensi dari DEM ini pada software ArtScan. Nah, caranya kita klik kanan. Nah, di sini kita aktifkan pada bagian 3D Analysis. Nah, ini saya sudah aktif. Nah, untuk 3D Analysis itu adalah yang ini pada bagian sini. Nah, kita buka pada bagian ArtScan. Nah, kita klik. Nah, tunggu beberapa saat hingga software ArtScan-nya itu terbuka seperti itu. Sambil ini sudah terbuka ya. Nah, di sini kita bisa new scan. Nah, sebelumnya kita bisa cek terlebih dahulu untuk sistem referensinya ini apakah sudah sesuai atau belum ya. Di kanan terus properties. Nah, pada bagian source ini bisa kita lihat untuk sistem referensinya dia sudah sesuai ya, yaitu menggunakan WGS84 UTM zonanya 51S. Ini bisa kita cancel. Nah, kita kembali pada bagian ArtScan. Nah, di sini yang pertama kita masukkan datanya yang tadi sudah kita ekspor, yaitu data Tanah Sitolo _DEM. Nah, ini kita add. Nah, ini data yang akan kita bentuk 3D-nya ya. Nah, yang pertama kita atur dulu, klik kanan, terus properties. Nah, di sini pada bagian simbologi itu kita bisa mengatur pewarnaannya. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, dimana yang terendah itu warnanya hijau dan yang tertinggi warnanya merah seperti itu. Nah, kita bisa apply. Nah, ini tampak untuk perbedaannya ya. Nah, selanjutnya bisa kita atur untuk tampilan 3D. Nah, di sini kita pilih yang floating on a custom surface. Nah, di sini kita bisa coba terlebih dahulu untuk 3 ya. Kita apply. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah sesuai ya. Oke, kalau misal kita lihat sudah sesuai, kita bisa oke. Nah, di sini kita lihat dia sudah sesuai ya, dimana bagian tengah ini memang adalah area pegunungan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat animasinya. Nah, cara membuatnya yaitu kita klik pada bagian animation. Nah, di sini kita
klik yang create keyframe. Oke. Nah, di sini type-nya itu layer. Nah, di sini inputnya objeknya itu Tanah Sitolo Dam. Nah, bisa di sini kita new track. Nah, untuk keyframe-nya sendiri itu bebas. Nah, di sini saya menggunakan keyframe-nya itu saya kasih 20 ya. Nah, terus kita bisa close. Nah, terus selanjutnya kita bisa atur untuk tampilan animasinya seperti apa. Nah, di sini saya akan mengatur tampilannya, dia akan rotasi. Nah, jadi kita pilih rotate. Nah, dia rotasinya terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita isi yang ini sesuai dengan yang akan kita lakukan. Nah, kita coba terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang 10 kelipatan 10 ya. Jadi ada 10, 20 dan seterusnya. Nah, kita pakai segini ya, 190. Terus kita update, kita close. Untuk memutar kita pilih yang Open Animation Control. Nah, di sini kita bisa play. Nah, ini hasil untuk animasinya seperti itu. Oke. Nah, setelah dirasa sudah bagus, nah ini bisa hasil animasi ini kita bisa ekspor ya, ekspor. Nah, caranya itu kita klik animation. Nah, di sini ada export animation. Nah, kita tentukan lokasi save-nya. Nah, di sini saya satukan filenya di MTD seperti itu. Di sini ya, kita klik project bus. Nah, kita ekspor. Di sini kita oke. Kita tunggu sampai proses ekspornya selesai. Nah, itu untuk proses ekspornya ya. Nah, di sini untuk titik tertingginya yang merah ini itu adalah 126 meter dan titik terendahnya adalah 5 meter seperti itu. Nah, untuk melihat hasil ekspornya kita bisa klik tadi lokasinya yaitu MTD UAS. Nah, di sini kita bisa klik kanan, terus kita open with Windows Media Player. Nah, di sini sudah nampak hasil dari DTM, visualisasi 3D dari DTM menggunakan Demnas area Kecamatan Tanah Sitolo. Jadi ini adalah tampilan 3 dimensi dari DEM yang telah kita bentuk seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial cara pembentukan DTM dan sekaligus visualisasi 3 dimensi dari DTM yang kita buat menggunakan software ArcGIS yaitu ArcMap dan ArcScan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.